Jumpa lagi dengan saya di Kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan membahas tentang inkompatibilitas fisis sebagai bagian dari kuliah preskripsi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang inkompatibilitas secara umum dan juga inkompatibilitas fisis. Di video ini kita akan membahas tentang inkompatibilitas kimia, begitu ya. Nah, ini merupakan kejadian atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh reaksi kimia yang mungkin terjadi saat kita melakukan peracikan atau pencampuran bahan-bahan obat. Ada beberapa macam inkompatibilitas kimia, ada 4, yakni oksidasi, hidrolisis, pembentukan gas, dan juga kompleksasi. Nah, mari kita lihat bagaimana masing-masing dari macam dari inkompatibilitas kimia ini, termasuk faktor. Kita akan bahas masing-masing terkait dengan faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan terjadinya oksidasi, kemudian terjadinya macam-macam ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing tipe inkompatibilitas ini, lalu juga cara penanganannya dan kira-kira bahan apa saja yang rawan untuk mengalami inkompatibilitas semacam ini. Untuk oksidasi, beberapa faktor yang mempengaruhi oksidasi adalah adanya oksigen. Jadi kalau ada paparan dari udara terbuka misalnya dalam jangka waktu yang cukup begitu untuk bagi satu bahan untuk bereaksi oksidasi begitu, sehingga menyebabkan perubahan dari bentuk bahan tersebut. Kemudian cahaya, adanya ion logam berat, temperatur, pH ya, pH dan keberadaan obat lain atau senyawa kimia yang berperan sebagai agen pengoksidasi. Nah, bagaimana cara pengatasannya? Pengatasannya jelas dengan mencoba mengontrol atau menghindarkan bahan yang kita miliki itu dengan bahan-bahan yang mudah teroksidasi ini dari berbagai macam faktor tersebut. Yakni misalnya kalau tadi adanya oksigen, berarti ada perlindungan terhadap oksigen dengan cara penyimpanan di wadah yang tertutup rapat gitu. Kemudian perlindungan dari cahaya disimpan dalam wadah yang tidak yang biasanya dengan wadah yang permukaannya agak gelap begitu, tidak mudah untuk langsung terkena cahaya. Kemudian dengan penambahan agen pengkelasi logam, misalnya EDTA atau ethylene diamin tetraestat. Kemudian kalau ini ada logam-logam berat begitu ya, berarti pengatasannya dengan ini. Kemudian penambahan antioksidan, pengontrolan suhu ya, kalau memang suhu mempengaruhi oksidasi, kemudian pH dan pemisahan obat yang mudah teroksidasi dengan yang mudah tereduksi. Nah, ini memang tinjauan tentang inkompatibilitas kimia ini kita lebih cenderung lihat terkait dengan bahan baku obat begitu ya, masing-masing bahan bakunya. Nah, ini adalah beberapa golongan obat yang rentan mengalami oksidasi, yakni katekolamin. Golongan katekolamin contohnya epinefrin, fenolik, phenylephrine dan morfin, fenotiazin, chlorpromazin dan promethazin, olefin, steroid, trisiklik, tiol, contohnya captopril, dan beberapa macam obat lainnya. Kejadian yang kedua adalah macam yang kedua dari inkompatibilitas kimia adalah hidrolisis. Faktor yang mempengaruhi adalah adanya air ya, kemudian pH, adanya asam basa yang sering digunakan sebagai buffer, misalnya sitrat, fosfat, dan asetat, konsentrasi obat yang digunakan, kemudian temperatur atau suhu, dan adanya komponen lain yang dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis, misalnya dekstrosa. Lalu cara pencegahannya ya berarti dengan misalnya kalau tadi kelembaban gitu ya, keberadaan air, maka perlu ada kontrol lembab ya, jadi harus diukur secara
kalau terkait dengan penyimpanan bahan baku ya berarti harus ada pengukuran yang rutin gitu ya terkait dengan lembab. Dan pengontrolan pH pada formulasi yang mengandung air, di pH-nya diatur agar sesuai dengan pH di mana stabilitas itu bisa tercapai. Kemudian pertimbangan konsentrasi obat, pengontrolan suhu penyimpanan. Nah, itu. Kemudian contoh obat-obat yang rentan terhadap hidrolisis adalah obat-obat golongan ester. Ya, secara kimia memiliki struktur ester seperti prokain, alkaloid belladonna, dan aspirin. Amida seperti penisilin, antibiotik ya, imida, barbiturat, dan tiol ester. Yang ketiga, pembentukan kimia inkompatibilitas kimia bisa dalam bentuk pembentukan gas ya, gas yang dimaksud biasanya adalah CO2 ya, karbon dioksida. Yang biasanya bermasalah adalah natrium bikarbonat dan buffer karbonat, asam para-aminosalisilat, ini obat untuk tuberkulosis, tapi yang biasanya bukan yang dipakai untuk standar yang pada umumnya dipakai untuk TB baru, tapi untuk yang biasanya yang resisten. Kemudian tablet dan serbuk effervescent ya, ini yang biasanya sudah terbentuk gas. Kalau memang pembentukan bentuk sediaan yang effervescent, serbuk atau tablet effervescent memang tujuannya untuk membuat untuk agar terbentuk gas begitu ya. Berarti sebelum dipakai tentunya harus hati-hati maksudnya harus dihindarkan harus betul-betul kedap ya, tidak di tempat yang lembab ya, tidak terpapar udara langsung. Penanganan berarti hindarkan obat yang menghasilkan pH asam dan natrium bikarbonat untuk yang bikarbonat ya, obat yang berisi buffer karbonat ya, dan juga penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, misalnya tadi yang untuk asam para-aminosalisilat dan juga tablet dan serbuk effervescent. Karena kalau tidak dilindungi, tidak tertutup rapat, berarti nanti sediaannya rusak terlebih dahulu sebelum dipakai. Yang terakhir adalah kompleksasi, dan salah satu contoh klasik obat yang biasa mengalami kompleksasi adalah tetrasiklin ya. Dia bisa kalau mengalami kompleksasi misalnya dengan kation-kation bervalensi 2, dia akan menjadi inaktif ya, tidak aktif. Nah, misalnya kalau tetrasiklin kemudian diminum dengan susu begitu, nah itu atau dicampur dengan bahan yang mengandung kation bervalensi 2, dia bisa menjadi inaktif karena terbentuk kompleks. Nah, kalau ini adalah yang berikut ini contoh kompleks, contoh senyawa yang berbentuk kompleks ya, obat yang dalam bentuk senyawa kompleks, contohnya teofilin dan etilendiamin dalam bentuk aminofilin. Jadi aminofilin itu terdiri dari teofilin dan etilendiamin, atau etilendiamin yang dimaksud adalah eta ini untuk pembentukan kompleks. Baik, terima kasih. Begitu demikian untuk penjelasan sedikit tentang inkompatibilitas kimia. Semoga berguna, dan kita akan lanjutkan ke video selanjutnya dengan terkait dengan inkompatibilitas terapeutik. Baik, terima kasih, sampai jumpa.